Selamat datang di Junior Channel. Hari ini, kita akan membahas berita mengejutkan dari Turki. Pabrik pertama di dunia yang memproduksi robot humanoid telah dibuka di Provinsi Anatolia Tengah, tepatnya di kota Kırklareli. Pabrik ini didirikan oleh Akin Robotics, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Akin Soft, dan sudah mulai melakukan produksi massal robot humanoid pertama di Turki. Robot-robot yang diproduksi di pabrik ini memiliki kemampuan luar biasa, seperti memproses suara, berbicara, mendeteksi bau, dan mengenali wajah. Keluarga robot ini sudah mencakup lebih dari 120 jenis yang digunakan di berbagai sektor, mulai dari hiburan, kesehatan, makanan dan minuman, pendidikan, pariwisata, hingga periklanan dan penyiaran. Menurut Ketua Dewan Direksi Akin Soft, pembangunan pabrik ini selesai hanya dalam waktu 1,5 tahun. Robot-robot ini dapat melakukan tugas-tugas seperti mempromosikan produk di pusat perbelanjaan, membagikan brosur di pameran, mendampingi di terminal bus atau bandara, hingga membantu penjualan di toko-toko. Bahkan, robot-robot ini bisa bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Mereka dirancang khusus untuk membantu ibu rumah tangga dengan tugas-tugas tertentu. Selain itu, robot layanan dari perusahaan ini dapat bergerak secara mandiri, mengisi daya sendiri, mengatur tata letak meja, dan mengarahkan pelanggan ke tempat duduk. Dengan fitur pengenalan suara, mereka juga bisa memberikan informasi tentang layanan yang ditawarkan, termasuk detail seperti meja mana yang harus diambil. Tidak hanya di sektor jasa seperti kafe dan restoran, robot-robot ini juga mulai digunakan di pabrik-pabrik untuk tugas-tugas rutin dan bahkan di beberapa rumah sakit. Misalnya, di sebuah pabrik di Tiongkok, 90% karyawan digantikan oleh robot, dan produktivitasnya melonjak hingga 250%. Perkembangan teknologi ini sungguh luar biasa. Di era sekarang, kemajuan teknologi, terutama dalam bidang robotika industri, sangat cepat. Para ahli menciptakan robot-robot baru yang seringkali jauh lebih efisien daripada manusia. Contohnya, di salah satu perusahaan industri di kota Dongguan, Tiongkok, dari 650 pekerja, hanya 60 yang tetap bekerja, sisanya digantikan oleh robot. Pekerja yang tersisa hanya bertugas melakukan perawatan pada rekan kerja metal mereka. Mereka bertanggung jawab memastikan proses produksi tetap berjalan lancar dan jika ada robot yang mengalami kerusakan, segera diperbaiki. Robot-robot ini ditempatkan di setiap tahap perakitan utama, masing-masing melakukan serangkaian operasi terbatas. Bahkan kendaraan yang digunakan untuk transportasi barang di pabrik ini bekerja secara otomatis. Meski pabrik ini masih mempekerjakan 60 orang untuk merawat robot, manajer pabrik sedang mempertimbangkan untuk mengurangi jumlahnya menjadi hanya 20 orang. Efek dari penggantian manusia dengan robot langsung terlihat. Produktivitas pabrik meningkat sebesar 250%, dan jumlah produk cacat turun drastis dari 25% menjadi hanya 5%. Dari sudut pandang bisnis, keputusan ini jelas sangat tepat, karena tingkat kecacatan produk sebesar 25% sangatlah tinggi. Di Tiongkok bagian selatan, lebih dari 1.500 perusahaan secara bertahap menggantikan pekerjanya dengan robot, dan tren ini terus meningkat. Namun, tidak semua pihak senang dengan perkembangan ini. Banyak pekerja di Tiongkok yang kehilangan pekerjaan akibat robotisasi, dan mereka melakukan aksi protes. Sayangnya, sampai saat ini aksi-aksi tersebut belum membuahkan hasil. Para ahli memprediksi bahwa pada tahun 2025, sepertiga dari jenis pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia akan diambil alih oleh robot, perangkat pintar, dan perangkat lunak khusus, bukan hanya di Tiongkok tetapi di seluruh dunia. Mari kita beralih ke Eropa. Di London, lebih dari 2.000 robot ditempatkan di gudang raksasa yang dikenal sebagai The Hive, untuk menangani pesanan bahan makanan. Gudang ini milik perusahaan Ocado dan memiliki luas sekitar 52.000 meter persegi. Robot-robot ini bekerja dengan sangat sinkron, mengambil barang dari struktur vertikal dan bergerak di sepanjang langit-langit gudang. Mereka bekerja tanpa bantuan manusia, dengan kecepatan hingga 4 meter per detik dan bisa bekerja hingga 20 jam sehari. Ada sekitar 50.000 item berbeda di gudang ini, dan robot-robot ini mampu menyelesaikan satu pesanan besar hanya dalam 10 menit. Bandingkan dengan manusia, yang biasanya butuh 45 hingga 60 menit untuk menyelesaikan tugas yang sama. Luar biasa, bukan? Meski ada pengalaman negatif, di mana robot-robot dari perusahaan ini pernah menyebabkan kebakaran di gudang London dan Andover, mereka tetap menjadi bagian penting dari industri logistik. Selain di Eropa, perusahaan e-commerce raksasa Alibaba di Tiongkok juga memutuskan untuk menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot di gudang mereka. Hasilnya,
Produktivitas gudang ini meningkat sebesar 300%. Robot-robot yang digunakan di sini dirancang oleh perusahaan Quicktron yang berbasis di Shanghai. Mereka menerima tugas melalui Wi-Fi dan bekerja sama dengan manusia dalam operasi seperti pengemasan dan kontrol penyimpanan. Robot-robot ini mampu membawa rak dan barang-barang lainnya dengan berat hingga 500 kg, dan bergerak dengan kecepatan hingga 1,5 meter per detik. Ada lebih dari 1.000 robot pintar yang bekerja di gudang ini, dan mereka menggunakan laser untuk bernavigasi. Mereka juga bisa berkomunikasi satu sama lain untuk menghindari tabrakan. Di Eropa, perusahaan distribusi paket milik Turki, Cionet, juga telah memasang teknologi sortasi berbasis robot terbesar di Eropa. Sistem ini dipasang di fasilitas Cionet Tesla di pinggiran Istanbul dan bisa menangani 45.000 barang per jam. Robot-robot ini sangat efisien dan fleksibel, mampu menghemat ruang dan dilengkapi dengan teknologi penghindaran tabrakan. Tak diragukan lagi, sistem sortasi robot ini adalah revolusi besar bagi sektor logistik, dan juga kabar baik bagi lingkungan. Nah, itulah beberapa contoh menarik tentang bagaimana robot mengambil alih berbagai pekerjaan di seluruh dunia. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling kalian sukai dari video ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.